Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ori Rahman Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran Bapak Informatika. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan Fikri untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Baik, Bapak absen dulu lah sebelum memulai pembelajaran untuk mengecek kehadiran Adrian Nopal, Ahmad Fikri Hafiz, Ahmad Husairi, Desi. Untuk mata pelajaran informatika nanti kita melaksanakan proyek atau biasa disebut dengan PJBL. Jadi pertemuan kita hari ini yaitu hari Selasa, tanggal berapa hari ini? 15 Agustus tahun 2023. Pertemuan sebelumnya kan kita mengenai proyek TIK tentang sublimasi ke media yang berwarna putih atau berwarna terang. Nah, nanti selanjutnya pada hari ini nanti kita dihadapkan pada masalah yaitu sublimasi ke media yang bahan dasarnya berwarna gelap. Nah, karena di tinta printer itu kan tidak ada berwarna putih kalau desainnya ada warna putih, karena tinta itu terdiri dari warnanya apa aja tinta? Ya, ada berapa? Yang warna 3, satunya warna hitam, iyalah. Nah, jadi ada 4. Nah, sedangkan warna apa yang tadi? Warna yang tidak ada. Warna putih. Nah, warna putih pada di media gelap kan kalau desainnya ada warna putih tidak bisa kan? Nah, bagaimana nanti kita menghadapi permasalahan seperti itu? Lalu pada proyek teknologi informasi PJBL kita ini nanti berbasis produk. Nah, kira-kira bahan untuk disablon dari hasil desain grafis kita implementasikan ke dalam media yang berwarna gelap, kira-kira apa aja yang ada? Yang selain warna putih. Kalau gelas ada warna hitam atau warna gelap? Ada. Nah, apalagi yang kita lakukan nanti apa? Kira-kira mengaplikasikan atau menyablon ke medianya apa tadi? Baju atau kaos kah? Nah, kaos yang berwarna hitam. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Ya, silahkan Tias. Untuk digital printing pada media gelap, apakah sama dengan media digital printing pada media terang atau putih pada pengerjaannya, Pak? Pertanyaan Tias tadi, apakah pada media gelap atau dark sublim itu sama katanya pengerjaannya. Nah, ada kesamaan dan ada perbedaannya, nanti ada tambahan sedikit. Mungkin dari segi bahan nanti ada perbedaan. Yang awalnya kan kita kalau di media putih ada bahan satu aja yang dipakai, misalkan sublim paper. Nah, nanti ada tambahannya. Nah, silahkan nanti tambahannya itu kalian explore, bisa menggunakan AI, ChatGPT, bertanya bahan tambahannya apa, lalu bisa sambil browsing, bisa via Google atau via YouTube. Apa permasalahan kita pada media gelap tadi, bahan tambahannya atau tekniknya seperti apa? Itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi seperti pada di layar slide, pada pertemuan ini mengolah
hasil olahan grafis. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu alat media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber yang ke penerima. Nah, jadi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan berkaitan dengan pemrosesan atau manipulasi atau pengolahan informasi supaya informasi tadi tersampaikan di suatu media. Nah, nanti kita pada pembelajaran ini hasil olahan grafis tadi ada sebuah informasi, kita tuangkan ke media, kita cetak, lalu kita sablon supaya informasi yang ada kita olah tadi tersampaikan lewat media tadi, media atau diaplikasikan tadi ke dalam benda nyatanya. Nah, contohnya tadi ada mug, ada tumbler, ada baju kaos, kan bisa aja diolah informasi tadi lalu dituangkan ke dalam media tersebut supaya ada informasi yang tersampaikan. Pada saat kita mengolah hasil olahan grafis itu tujuannya kita mencapai kompetensi di mana Bapak harapkan siswa-siswi Bapak ini bisa mengolah informasi di dalam komputer, setelah itu dituangkan ke media nyatanya atau bisa media cetak atau media sablon dan lain-lain. Jadi Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kompetensi siswa-siswi di kelas RPL 1 ini bisa meningkat. Yang selanjutnya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau biasa kalau dulu kalian waktu sekolah di SMP itu waktu kurikulum K13 itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kalau kurikulum Merdeka namanya capaian pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran nanti kalian ini disebutnya di fase E lah, di fase E. Pada akhir fase E peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi tadi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang nantinya akan diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di internet, serta menggunakan fitur lanjutnya. Jadi di aplikasi itu kan banyak fitur lanjutnya tuh. Nah, baik itu aplikasi perkantoran, pengolahan angka atau presentasi, dan pengolahan grafis beserta otomasinya untuk nanti diintegrasikan dan menyajikan konten aplikasinya dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten. Jadi konten dari pengolahan tadi kita buat tuangkan nanti atau kita implementasikan ke dalam sebuah media atau disebut dengan konten. Tujuan pembelajarannya, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik membuat pemindahan dan penyampaian informasi tadi menggunakan suatu media yang akan melaksanakan proyek digital printing, namanya lah digital printing. Sudah tahu digital printing? Pernah dengar? Pernah dengar? Contohnya apa tadi? Ya, sablon. Sablonnya secara digital. Sablon itu kan ada yang manual, yang non digital. Nah, ada yang digital. Sablon yang secara diolah menggunakan komputer disebut digital printing. Jadi nanti medianya media gelap atau dark sublim, kita menggunakan teknik dark sublim dengan baik. Nanti Bapak harapkan peserta didik itu bisa dengan baik menggunakannya dan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Profil pelajar Pancasila, nanti Bapak mengharapkan siswa-siswi Bapak itu yang pertama beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kalian bisa nanti mandiri pada saat sudah lulus sekolah. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, Bapak mengharapkan kalian bisa kreatif. Kreatif itu dalam artian kalian bisa mengembangkan apa yang sudah Bapak ajarkan menjadi suatu hal yang baru misalkan. Yang kelima, kalian diharapkan bergotong royong nanti supaya tingkat kerjasama kalian antar teman, antar saudara kalian di sekolah itu Bapak harapkan kalian saling gotong royong, tidak ada perkelahian atau jalan sendiri secara individu. Makanya nanti Bapak bagi kelompok supaya meningkatkan kerjasama kalian atau Sebelum kita
memulai ke kegiatan pembelajaran inti, Bapak pengen membagi kelompok, tapi sebelum dibagi kelompok, Bapak pengen gali dulu data kemampuannya melalui asesmen diagnostik. Nah, jadi nanti dari hasil asesmen diagnostik tadi, nanti Bapak bagi kelompok secara heterogen. Dari teman-teman kalian ini nanti Bapak bagi sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Nah, silahkan untuk asesmen diagnostiknya dibuka di halaman classroom-nya. Silahkan dibuka di halaman classroom-nya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Nah, pada pembelajaran kita hari ini nanti ada sebuah masalah atau kasus. Jadi soalnya pada orientasi masalah projectnya nanti kita ada pesanan seorang customer bernama Mr. Hendra. Dia memesan produk desain. Kan nanti kalian mendesain sesuai dengan permintaan yang produk yang Mr. Hendra inginkan, dituangkan nanti ke media berbahan dasarnya gelap. Jadi dia memesan ke TEPA kita. Lalu produk yang Mr. Hendra pesan pengen tadi yang bertema dengan bahan gelap tadi. Jadi dari pesanan tersebut dia meminta desain dengan tema ada teks nanti di sana PPG dalam Jabatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua, dia ingin hasil desain yang dia aplikasikan ke dalam media gelap. Nanti kalian tentukan tuh media apa yang bagus untuk merchandise yang Mr. Hendra inginkan, sesuai dengan bahan dan alat yang kalian mampu untuk membuatnya. Yang ketiga, nanti kalian hitung biaya bahan dan produksi dan tentukan harga jual untuk baik itu dari desain serta produk jadinya nanti dihitung. Misalkan biaya desainnya berapa, bahannya berapa, lalu biaya pengerjaannya berapa, nanti si Mr. Hendra dapat angka berapa dia harus membayar. Nanti tujuan dan sasarannya pada project kita nanti, yang pertama kita menentukan desain dan perencanaan produknya. Kalian nanti di antar kelompok bikin nanti tugas tanggung jawabnya masing-masing. Siapa nanti pemimpinnya, siapa nanti desainernya, siapa nanti implementasi produknya. Lalu kalian menyusun waktunya, pengerjaannya, kalian timer berapa setiap tugas-tugas individu di kelompok tadi kerjasamanya. Lalu nanti setelah produknya dikerjakan dan jadi, kalian uji apakah sudah standar untuk dijual atau diserahkan ke customer. Lalu yang terakhir, kalian nanti mempresentasikan dan produk itu untuk penilaian produk. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menentukan desain, cetak desain, lalu nanti di heat pressing dan presentasi produk untuk terakhir. Lalu kita bagi tadi kelompok sesuai dengan yang sudah bagikan di asesmen diagnostiknya. Silahkan kalian susun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini tadi ada 6 kelompok. Nanti kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi seperti itu susunannya. Nanti di tengah mesin heat pressnya. Baik, silahkan atur mejanya sesuai dengan kelompoknya. Kita bagi kelompok. Nanti Bapak bagikan dulu LKPD untuk pengerjaannya. Ini Bapak bagi per kelompok LKPD-nya. Pada LKPD yang dibagikan itu
kalau sambil diakses juga di Google Classroom-nya LKPD dalam bentuk software-nya, diisi nama setiap anggota kelompoknya, lalu tiap kelompok kalian musyawarahkan untuk tugas-tugas tiap individunya, misalkan ketuanya siapa, lalu desainernya siapa, nanti desain grafisnya, lalu siapa nanti yang mengimplementasikan di bagian teknisnya dan presentasinya. Kembali ke LKPD. Nah, di bagian LKPD nanti kalian isi tugas yang dikerjakan tiap kelompoknya, tiap individunya diisi, di softwarenya juga diisi. Lalu nanti di sana Bapak melihat ada anggota dengan tugas apa. Lalu nanti di sana ada juga soal orientasi masalahnya, lalu kalian kerjakan. Setelah itu aktivitas jurnal yang harus kalian isi. Jadi apa aja tiap individu pekerjaan yang dilakukannya. Kalau begitu kita bagikan alat dan bahannya. Ketua kelompoknya atau perwakilan kelompoknya silahkan alat dan bahan di belakang. Bahan dan alat sudah disiapkan dan dibagikan. Nah, nanti dari bahan dan alat tadi kalian desain dulu. Setelah didesain pada di LKPD-nya, nah lalu hasil desain yang sesuai dengan orientasi masalah tadi kalian tuangkan ke media digital printing yang gelap tadi. Nah, di situ kan ada media kaos, baju kaos. Nah, untuk video pembelajarannya atau kalian mau akses bisa di scan barcode atau kalian bisa dieksplor menggunakan YouTube atau bisa juga menggunakan Google, bisa juga menggunakan AI. Pada LKPD nanti kan pada permasalahan itu kan kalian membuat desain grafis. Di sini tadi pakai apa nih desainnya? Maunya pakai Canva. Nah, nih sudah ada hasil desainnya, tinggal di finishing. Nanti tadi Canva itu siapa desainernya? Ini Berdua, oke. Nah, nanti aktivitas di jurnalnya diisi lah sesuai dengan apa yang dikerjakan tiap individunya. LKPD itu kan permasalahannya ada pesanan dari customer. Nah, kalian nanti tentukan aplikasinya untuk mendesain menggunakan apa, lalu medianya sudah kalian tentukan menggunakan apa. Nah, lalu Bapak sarankan aplikasi yang digunakan itu kalau bisa desain grafisnya yang menggunakan AI biar cepat dan efisien dalam pengerjaannya. Karena Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arah
Nah, nih kita lapisi. Nah, nih lapisi Karin. Ini lapisi. Nah, sebelum ya press sampai ketekan. Ya. Nah, tunggu sampai suhunya 180. Nah, kalau sudah nanti tekan enter atau oke. Kalau sudah 180, nanti selama settingan waktu 60 detik atau 1 menit dia otomatis ya cut. Ya, tarik ke sana. Nah, kita cek. Cek. Nih, tuyak kan nih. Koyak. Cek dulu. Nah, sudah transfer. Udah, angkat. Nah, tinggal ini kan sudah kita sublim ke kain fabric namanya. Nah, di kain fabric ini kan karena printer tidak ada tinta putih, makanya pakai media kain fabric tadi kan kalian pakai. Nah, setelah itu kain fabricnya supaya lengket ke kaosnya ditambahkan glue sheet atau lem. Situ ada glue sheetnya kan tadi di bahan. Nah, satukan di sini Karin. Ya, seperti itu. Satukan rapi-rapi. Nah, ini jangan sampai ada udara. Nah, supaya nanti lengketnya sempurna. Supaya dia tidak kena panas langsung, maka dikasihkan kertas HPS biasa. Nah, supaya tidak rusak warnanya. Nah, lalu letakkan ini kertas pelapisnya. Geser lagi. Cukup 5 detik aja lah, nanti hitung. Harus pas memotongnya.
Mohon kelompok yang lain mohon perhatiannya. Kelompok 6 pengen presentasi hasil dari produk yang sudah mereka buat. Silahkan kelompok 6 untuk dipresentasikan langkah dari awal desain sampai jadi produknya. Silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari sablonan kami. Di sini kami ada beranggotakan 6 orang. Ini pembuatan sablon kami didesain oleh Muhammad Rifki Hafiz. Sesuai dengan dari tema yang diberikan, kami bikin sesuai ininya. Kemudian bagian agar tidak sesuai, kami sesuaikan lagi. Seperti bagian bawah, bagian ini hingga samping-sampingnya, bagian saat selesainya pemotongan dipotong lebih rapi lagi seperti ya digambar, mungkin bisa lebih lagi. Kemudian yang bisa kami berikan dari ini harga kain sekitar 30.000 serta biaya dari semua pengeluaran bisa dihitung sekitar tadi awal berapa? 60.000. Jadi kalau misalkan kelebihan dari baju ini adalah kainnya bagus serta sablonan yang gak gampang rusak. Ya, sekian dari presentasi bahan sablonan kami. Mungkin ada yang ingin mempertanyakan sesuatu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Raisa Kamila Aropah. Saya izin bertanya, untuk harga 60.000 kalian dapat keuntungan berapa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, berapa keuntungan dari bahan sablonan kami? Dalam hal konteks sablonan yang dipakai itu sekitar 20.000. Karena kain yang dipakai bukanlah yang terbaik, bukan juga yang buruk. Jadi seandainya ada yang ingin pesan lagi, itu tuh sesuai dengan permintaan. Contoh kainnya yang mahal, otomatis pembuatannya lebih spesifik. Jadi harganya naik lagi sekitar, kalau dari presentasi sekitar 15-30% dari biaya awal. Mungkin sekitar itu yang bisa saya berikan jawaban. Apakah cukup? Ya, sekian presentasi sablonan kami. Kami ucapkan terima kasih serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sablonan baju kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Karim. Langkahnya, pertama kami membeli baju sekitar harganya 50 atau 40-an. Tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu buruk juga. Middle range bisa dibilang. Dan untuk sablonannya sekitar seharga 30 atau ya 40-an. Tergantung dengan kualitasnya. Baiklah, selanjutnya. Untuk harga jualnya sekitar 60 atau sampai 70, sekitar segitu. Untuk aplikasi desain bisa pakai Photoshop, bisa pakai Canva dan berbagai macam tempat edit lainnya. Untuk sekarang kami memakai Canva, bisa dibilang. Perkenalkan, nama saya Fenia Ula Septiani. Saya ingin mempertanyakan hasil produk kalian. Wait. Apa bahan yang digunakan dan kenapa menggunakan bahan tersebut? Kami menggunakan bahan katun karena katun adalah bahan yang paling banyak dicari dan nyaman. Jelas. Sekian dari presentasi kami minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari kelompok 1 mohon disimak baik-baik. Kalau ada yang nanti ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dari awal sampai selesai, sampai harga jual dan berapa biaya produksi dan totalnya dan berapa harga jualnya serta proses dari awal. Jadi untuk desain sablonan kami mendesain di Canva.
dan memilih kaos dengan kualitas yang disebut yang terbaik tidak, namun disebut yang terburuk juga tidak. Untuk biaya produksi totalnya 40.000 dengan harga kaos yang 30.000 dan untuk sablonan 10.000 yang kami jual dengan harga 60.000. Ada yang ingin bertanya kah? Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pembuatan baju tadi itu menggunakan aplikasi apa, serta kenapa pemilihan bahannya pakai kain itu, kenapa nggak yang terbaik sekaligus gitu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk desain kami menggunakan aplikasi Canva karena di aplikasi tersebut banyak logo dari berbagai macam brand atau mungkin banyak template logo yang bisa digunakan. Untuk kaosnya kenapa milih nggak yang terbaik? Soalnya kalau kami pilih kaos yang terbaik, otomatis harganya pasti juga ikut naik. Nah, Ekonomis. dan kami memilih harga yang ekonomis karena biar semua kalangan bisa membeli bahan apa atau produk dari kami. Ya, begitu. Jelaskah penanya? Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini mengambil beberapa kesimpulan tadilah dari beberapa kelompok yang berdiskusi tadi mengenai presentasi dari hasil produknya. Misalkan nih tadi kelompok 1 rata-rata semuanya memilih bahan katun. Mungkin bahan katun itu untuk kalangan anak muda ataupun orang tua nyaman dipakai, harganya juga ekonomis. Mungkin kesimpulan Bapak seperti itu. Kenapa memakai bahan itu? Juga dari segi harga tadi tidak beda jauh, rata-rata di range harga 60.000. Itu sudah harga yang sangat ekonomis bagi semua kalangan untuk membelinya. Ini contoh dari kelompok 1 tadilah. Nih Bapak tampilkan produknya. Nah, untuk pembelajaran hari ini untuk praktek kegiatan intinya sudah selesai. Nanti kita setelah ini melakukan evaluasi dan refleksi. Nanti kita rapikan dulu meja kursinya seperti semula. Setelah itu baru kita mengisi lembar evaluasi dan refleksi. Silahkan diatur kursi dan mejanya seperti semula kayak masuk tadi. Untuk bahan dan alat kita angkat. Mohon laki-lakinya dibantu. Ini kita melakukan evaluasi dan refleksi yang sudah Bapak upload di Google Classroom-nya. Nanti ada di sana kalian mengisi lembar evaluasi dan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini dan juga cara Bapak mengajar. Silahkan diisi lembar evaluasi dan refleksinya di handphone masing-masing atau laptop masing-masing. Silahkan diisi. Baik, setelah kita sudah mengisi evaluasi dan refleksi, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita nanti memasuki ke materi atau elemen sistem komputer, di mana nanti kita di sana belajar tentang apa-apa aja yang ada di dalam perangkat komputer, baik itu dari segi hardware ataupun software dan brandware sebagai pengguna. Nah, itu saja yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bapak meminta
dipimpin doa oleh Fikri. Silahkan Fikri memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fikri sudah memimpin doa. Dengan dipimpinnya doa dari Fikri tadi, berakhirlah sudah pembelajaran kita akhir ini. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.